Prof, bisa mendengar suara saya, Prof? Prof Sukman, silakan. Ya, ya. Nah, ya, silakan. Nah, udah muncul nih. Wah, saya baru mendengar Dr. Priyo jadi semangat juga nih jadinya. Selamat malam, Prof. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Adi, Dr. Priyo, teman saya ini. Eh, dan adik-adik tadi yang sudah menyampaikan eh, Dr. Caroline, Dr. Tommy, Dr. Almira, juga ada Dr. Joko tadi. Ya. Terima kasih banyak. Saya kira saya menyimak dari tadi, mendengarkan dari akhirnya kelihatannya memang ini perlu suatu. Saya akan tanggap ini nanti di tulisan saja Bang, yang lebih panjang dokter tadi. Jadi malam ini mungkin tidak banyak saya sampaikan. Jadi bullying in medical profession itu terjadi universal sebetulnya. Ya. Tapi saya belum mendengar seorang menteri kesehatan satu negara yang menyampaikan masalah ini begitu gencar dan sangat terasa semacam pembunuhan karakter ini melanjutkan undang-undang kesehatan barangkali ini Pak Adi. Jadi melanjutkan narasi-narasi di undang-undang kesehatan barangkali. Jadi ini sangat apa namanya? Saya sedih sebetulnya dengarnya. Jadi mestinya apa namanya eh, pendapat yang seperti itu harusnya ada dulu dilakukan suatu penelitian sebenarnya di jurnal-jurnal ada. British Medical Association itu melakukan penelitian mengenai ini dan mereka betul-betul memberikan satu solusi ya. Jadi tadi kalau saya baca apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan itu ya kelihatannya sangat serem ya kelihatannya. Apakah ini makanya ada teman-teman yang mengatakan ini apakah fitnah apa ini apa namanya hoax ya. Sangat sangat ini apa namanya membunuh karakter dokter ya sebenarnya. Walaupun sebenarnya ini adalah satu ranahnya proses pendidikan ya. Dan saya lihat-lihat dalam beberapa ini apa namanya statement beliau itu memang kelihatannya ini kan akan menyalahkan sistem pendidikan spesialis ini terutama spesialis ya spesialis subspesialis barangkali sekarang ini dengan sistem sekarang ini nggak bagus gitu loh. Jadi sebaiknya memang dengan sistem hospital based gitu, ya, rumah sakit ya. Padahal rumah sakit ini sebetulnya juga harusnya memahami ini. Selama ini kan WDS itu kan nggak pernah digaji, nggak pernah padahal mereka bekerja. Nah, sekarang dijanjikan akan digaji katanya, dijanjikan sistem hospital base dan kolegium base apa namanya itu. Nah ini jangan-jangan memang statement-statement ini untuk menjustifikasi bahwa proses atau mekanisme pendidikan yang sekarang ini nggak betul. Gitu. Nah ini yang saya khawatir gitu. Mudah-mudahan aja tidak. Jadi, nah kalau kita mau menelusuri, sebaiknya selevelnya menteri itu tidak demikian menyampaikannya. Harusnya ada suatu studi atau penelitian yang betul, ya, diteliti betul lah. Dan saya rasa Ikatan Dokter Indonesia sudah, nah, tadi Dr. Priyo sudah menyampaikan, beliau pernah jadi ketua, juga pernah di MKEK, itu sudah ada fatwanya mengenai ini bukan organisasi profesi studi yang saya kira tidak berbuat apa-apa ya dan mungkin juga harusnya ini kan karena bagian dari proses pendidikan barangkali teman-teman di AIPKI juga harus memberikan respon ini memberikan tanggapan dan solusi barangkali apakah karena kalau melihat dari statement dari Pak Menteri itu dia tidak menyebutkan di rumah sakit mana, di universitas mana, apakah di Jawa, di luar Jawa. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan itu dari Sabang sampai Merauke, Pak. Semua terjadi begitu dan parah sekali kelihatannya. Ini sangat sangat
sangat mengkhawatirkan kalau memang demikian. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, Medan, Padang sampai ke Papua sana barangkali. Nah, saya rasa statement-statement itu mungkin ada yang betul, tapi harusnya tidak demikian ya. Kita berharap nanti ini harus ada klarifikasi lebih jelas dan Pak Menteri maunya apa sebenarnya gitu. Walaupun prosesnya pendidikan ya, ini kan khususnya pendidikan kedokteran ya, pendidikan kedokteran. Jadi seakan-akan memang selama ini proses pendidikan ini sejak dulu mulai dari pendidikan dokter, profesi, spesialis, subspesialis terjadi macam-macam seperti itu. Saya kira ini yang teman-teman di IDI juga membuat suatu tanggapan juga terhadap statement ini. Ataukah memang beliau ingin ditanggapi gitu. Nah, saya nggak tahu, Bang Adi. Dan mudah-mudahan saja, mudah-mudahan saja dan memang ingin ditanggapi dan nanti akan ada polemik masalah ini masuk di koran. Sekali lagi saya katakan kalau medical profession itu di seluruh dunia, bullying in medical profession itu ada, itu terjadi universal. Ya. Tapi orang menyelesaikannya tidak seperti ini di negara-negara yang beradab itu nggak begini. Jadi itu penyelesaiannya dengan penelitian dulu ya, dengan data-data yang jelas di mana tempatnya, baru dipublikasi. Nah itu baru jelas. Kalau ini kan semacam tuduhan, ya. Tuduhan betul ini, menuduh nggak tahu di mana. Apakah memang dirahasiakan gitu ya? Ini yang sangat kita sayangkan sebetulnya. Ya, ya. Saya kira itu saja komentar saya, Kang Hadi. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi juga ya, jadi pelajaran juga buat kita semua. Ya, mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya, dan kita ingin bahwa Pak Menteri itu kemukakan dengan data, jangan betul jangan ini semacam, kalau kita baca itu semacam tuduhan betul. Ya. Malah ada yang mengatakan fitnah barangkali ya. Ini sangat mengkhawatirkan buat kita. Ya. Saya kira itu saja. Baik. Ya. Bila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.